Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Rakit PC itu nggak akan ada habisnya teman-teman. Kalian yang kemarin rakit PC pakai RTX 4070 bakalan nyesel ya. Karena Nvidia sekarang udah rilis lagi RTX 4070 Super yang harga SRP-nya sama dengan si 47 polos ketika rilis, yakni $599. Ya, ini lumrah terjadi juga ya di dunia komponen. Produk lama digantikan dengan produk baru yang lebih bagus dengan harga yang sama. Beda lagi kalau kemarin pas lagi zaman-zamannya mining, harganya naik turun nggak karuan, nggak jelas. Tapi kalau misalkan kayak gini, ya ini lumrah terjadi. Di sini saya mau rakit PC itu totalnya sama dengan beberapa bulan yang lalu ketika pakai 4070 ya, berkisar 24 jutaan. Menggunakan si Zotac RTX 4070 Super Twin XOC Edition 12 GB 192 bit GDDR6X. Kalau saya lihat-lihat di e-commerce, harganya itu sekitar 10 jutaan lebih sedikit. Ya sama dengan 4070 kemarin ya, tapi ini jauh lebih tinggi performanya. Dan tentu power supply ini harus yang berkualitas teman-teman. Masa iya GPU udah mahal pakai GPU yang biasa-biasa? Ya enggak banget. Di sini saya pilih, nah ini, dari FSP Hydro G Pro 850 watt yang udah siap dengan PCIe 5.0-nya. Udah ada kabel 12 pihak power, jadi proteksinya lengkap sekali seperti OPP, OCP, SCP yang kayak gitu mah ya udah jelas pastinya ada. Apalagi garansinya di sini udah tertera 10 tahun. Jadi tentunya power supply seperti ini udah aman untuk menghandle atau memberikan suplai listrik ke GPU mahal kayak gini. Salah satunya GPU yang saya akan pakai di sini ya, Zotac. Zotac Gaming RTX 4070 Super Twin XOC Edition 12 GB 192 bit GDDR6 dengan kode name-nya ada Loveless. Bus clock-nya 2475 MHz dengan bandwidth 504,2 GB per second dan punya CUDA core 7168. Dilengkapi dua fan dengan teknologi andalan yakni si iStorm 2.0, ada LED logo Zotac-nya, ada backplate di belakang, lalu sudah menggunakan pin 12 pihak power. Tapi di dalam paket pembeliannya sudah disertakan konverter 2x8 pin to 12 pihak power yang bersertifikasi dari Nvidia langsung. Jadi kalau kalian masih pakai power supply yang lama juga tetap bisa ya menggunakan konverter tambahan ini, si GPU-nya berjalan normal. TDP-nya up to 220 watt, ada 3 kali DisplayPort 1.4 dan 1 kali HDMI 2.1. Nah, rakitan video kali ini hampir sama sih sebetulnya ya, cuman tenaganya lebih tinggi karena menggunakan 4070 Super. Prosesornya Core i5 13400F. Mobonya saya pakaikan kelas mid-end B760 Wi-Fi Steel Legend. Terus storage-nya NVMe Gen 4 pastinya untuk bisa mendukung kinerja atau kemampuan si PC ini jauh lebih kencang. XPG S70 Blaze 1 TB. Jadi total keseluruhannya saya akan tampilkan di layar kira-kira sekitar 24-25 ya, sekitar segitulah ya. Oke, kita akan lanjut ya gimana performanya si PC yang saya rakit ini, sekaligus saya akan bandingkan RTX 4070 Super ini dengan GPU yang lain sebagai perbandingan aja bahwa si 47 Super ini tuh berada di kelas mana. Kira-kira perbedaannya jauhnya seperti apa? Nanti kalian bisa lihat setelah melihat si benchmarknya. Oke, yaudah kita langsung saja tes ke pengujiannya sekarang. Let's go. Oke, yang pertama saya akan tes benchmark sintetis dulu ya sebelum ke pengujian gaming, supaya kita tahu bahwa si RTX 4070 Super ini tuh perbedaannya seberapa jauh dengan GPU sebelumnya. Pertama, 3D Mark Fire Strike. Zotac RTX 47 Super mendapatkan graphics score 51.187 poin, beda tipis dengan 4070 Ti yang mendapatkan 54.073 poin. Tapi jika kita bandingkan dengan RTX 4070 polos, skornya lumayan agak jauh juga ya. Perbedaannya antara 45.000 ke 51.000-an. Lanjut, Time Spy. Zotac RTX 47 Super mendapatkan 20.754 poin, beda 3.000-an dengan RTX 4070 Ti. Begitu juga lebih tinggi 3.000 dengan RTX 4070 polos. Kalau dengan RTX 3070 malah jauh banget perbedaannya ya. Jadi memang teknologi antara 3000 series ke 40 series ini kelihatan lebih powerful ya si GPU ada Loveless ini. Lanjut di Port Royal. Pengujian ini tuh lebih ke performa ray tracing ya.
RTX 4070 Super mendapatkan 12.833 poin, tetap berada di tengah-tengahnya, di bawah 4070 Ti dan di atas 4070 polos. Kalau melihat hasil ini, RTX 4070 Super tuh lebih tinggi sekitar 16% dari 4070 polos dan lebih rendah sekitar 8% dari RTX 4070 Ti. Oke, kita pindah ke benchmark V-Ray. Hasil poin V-Ray RTX 4070 Super hampir mendekati 4070 Ti, yakni mendapat 2.984 poin. Beda tipis banget lah ya dengan RTX 4070 Ti, mendapatkan 3.031 poin. Kalau kita bandingkan dengan RTX 4070 polos, poinnya ini terlihat jauh ketinggalan ya. Terus di sini saya uji render BMW 27. Si Zotac RTX 4070 Super ini menyelesaikan waktu 6,8 detik untuk menyelesaikan rendernya. Sedangkan RTX 4070 Ti menyelesaikan 6,6 detik aja. Kayaknya mirip banget ya, beda 0,2 detik aja. Jauh banget meninggalkan RTX 3060, 3070, bahkan RTX 4060 Ti yang 8GB juga masih jauh ya performa untuk merendernya. Lanjut ya, kita ke pengujian game. Pertama, game The Last of Us. Ini resolusinya 1440p karena ya GPU-nya udah kuat. Presetnya ultra, si Zotac RTX 4070 Super mendapatkan rata-rata 95 fps, lebih rendah 5 fps dari RTX 4070 Ti yang mendapatkan average-nya 100 fps. Kalau di gameplay yang sangat cepat ya kayak gini, perbedaan fps kayaknya nggak terlalu berasa. Apalagi game ini tidak ada benchmark yang pasti gitu ya. Ini diujinya saat gameplay aja, kalian bisa lihat di layar. Kalau kita bandingkan dengan si RTX 3070, perbedaannya ya cukup berasa. Berbeda sekitar ya 20 fps-an. Lanjut game kedua, Red Redemption. Resolusinya sama 1440p. Si Zotac RTX 4070 Super Twin XOC Edition ini mendapatkan average-nya 111 fps. Dan untuk RTX 4070 Ti mendapatkan average-nya 127 fps. Di dalam gameplay ini, di awal-awal kalau melihat average-nya ini FPS cukup tipis beda ya. Namun jika melihat konsumsi watt, GPU ini berbeda sekitar 40 wattan. RTX 4070 Super ini rata-rata mengkonsumsi watt di 212 watt. Sedangkan si RTX 4070 Ti ada di sekitar 255 watt. Jadi kalau melihat dari konsumsi watt, tentunya RTX 4070 Super ini paling worth it lah ya. FPS-nya nggak terlalu beda dikit dan konsumsi wattnya juga terasa lebih irit dibandingkan si RTX 4070 Ti ini. Satu lagi bonus pengujian, saya tes live streaming si Apex Legends resolusi sama ya 1440p, dijamin mulus. Asalkan skill kalian jago, udah pasti anteng ini main game berjam-jam ya di PC ini. Apalagi kalau kalian pakai monitor di atas 144 Hz. Maknyus ya. Tapi sayangnya saat pengujian ini internet lagi down, jadi agak nge-lag gitu ya. Ya ini kalau misalkan internet kalian kenceng nggak akan terjadi seperti ini. Oh ya, satu lagi pengujian. Sekarang kita tes render animasi di aplikasi Easy Diffusion. Karena zaman AI sekarang PGA mahal harus kita manfaatkan. Di sini saya akan render karakter cewek berkacamata. Untuk command prompt-nya tuh sama semua ya. Kita mulai dari si RTX 4070 Super. Di sini mendapatkan kecepatan rata-ratanya 7,8 IT per second atau iteres per second dan dapat merender 5 picture berbeda dalam waktu 13 detik aja. Sedangkan si RTX 4070 Ti mendapatkan kecepatan rata-rata 8,2 IT per second. Dapat merender 5 picture berbeda dalam waktu 11 detik. Dan untuk pembanding si RTX 4070 mendapatkan kecepatan rata-rata 7, IT per second. Dapat merender 5 picture yang berbeda dalam waktu 18 detik. Di pengujian ini juga membuktikan Zotac RTX 4070 Super memang lebih pas lah ya. Kecepatannya, rendernya gitu ya, harganya ada di tengah-tengah. Daripada kita nambah uang lagi lebih banyak, misalkan mau beli RTX 4070 Ti, ya udah, mending 4070 Super aja, performanya beda tipis.
Tapi kalau kita beli RTX 4070 ya, memang harganya lebih murah tapi performanya kelihatan agak jauh lah ya dengan si RTX 4070 Super. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat ya performa PC 24 jutaan? Menurut saya sih ini terlalu overkill kalau misalkan kalian hanya untuk main game aja, untuk live streaming aja. Ini bisa digunakan untuk membuat produktivitas kita kalau misalkan skill kita tuh lebih lebih jago ya. Nah, si PC ini baru kerasa manfaatnya. Misalkan kalian jago ngerender, terus jago-jago manfaatin fitur-fitur rendering gitu ya. Ini sangat bisa diandalkan. Atau kalian mau editing video 4K ya, ini juga bisa diandalkan. Kalau hanya sebatas main game 1080p, live streaming, ngerjain tugas, ini terlalu overkill lah, terlalu mahal ya. Nah, RTX 4070 Super ini berada di tengah-tengah 4070 dan 4070 Ti. Tapi kalau misalkan melihat hasil dari perbandingan tadi, 4070 Super ini tuh lebih worth it daripada kita beli 4070 yang sekarang ketika saya lihat sih bedanya sekitar $50. Tapi performanya agak jauh. Ini tuh hampir mendekati 4070 Ti yang harganya tentunya lebih mahal. Jadi RTX 4070 Super ini jadi poin sweet spot lah ya untuk kalian kalau misalkan mau rakit PC mid to high. Yang 4070 Super udah paling pas. Kalau 4080, 4090 itu terlalu overkill lah ya. Skill kita juga jarang lah ya ada yang nyampe ke sana gitu, kecuali kelas-kelas profesional. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi juga tentang rakitan PC ini, tentang 4070 Super, tentang FSP, Hydro G Pro ya, coba komentar aja di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.